Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, angkat bicara soal masalah teknis pada saat start yang dialami Marc Marquez pada MotoGP Amerika, Minggu 10 April 2022 lalu. Mengawali balapan dengan menempati grid 9, Marc Marquez gagal melakukan start dengan baik. Ketika lampu start menyala, Marquez tak mampu memacu motor Honda RC213V miliknya untuk langsung melesat, sehingga Marc merosot ke posisi paling akhir. Namun seolah ingin membuktikan kemampuannya yang sudah mengantongi 7 kemenangan di Circuit of the Americas, perlahan Marquez merangsek naik sehingga bisa menyelesaikan balapan dengan berada di posisi 6. Kami memiliki masalah teknis pada saat start, tetapi itu teratasi dengan sendirinya, dan motor bekerja dengan baik setelah itu. Meski saya sempat ke posisi terakhir, kata Marquez usai balapan, dikutip dari laman resmi Repsol Honda. Terkait dengan kesialan yang menimpa Marc di awal balapan, Alberto Puig menyebutkan sebagai hal yang memalukan. Marc menjalani balapan yang sangat impresif. Sejujurnya, dia mengalami masalah teknis saat start yang memalukan, kata Puig, dikutip dari Motosan. Lanjut, Puig menambahkan bahwa pihak Repsol Honda sedang menyelidiki masalah teknis Marquez di MotoGP Amerika. Honda sedang melakukan investigasi apa yang terjadi, apa masalahnya, dan apa solusinya. Dalam situasi ini, Marc berhasil mengatasinya dan di tikungan pertama motornya bekerja dengan baik. Dia mampu menunjukkan kecepatan yang sebenarnya, tutur Alberto Puig. Pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, dilarang oleh sang manajer Carlos Pernat untuk bergabung dengan pabrikan Honda di masa depan. Enea Bastianini sedang menjadi perbincangan hangat di balapan motor paling bergengsi. Dia telah mengemas 2 kemenangan dari 4 seri balapan yang telah dilakukan. Namun Bastianini tidak menutup kemungkinan di masa depan dia akan memperkuat Honda. Ia tidak ingin membahasnya untuk saat ini, karena masih fokus ke balapan dan menikmati momen bersama Gresini. Saya tidak tahu apakah Honda melirik saya atau tidak. Namun, soal tim, pabrikan bukan atau yang penting saat ini, saya hanya ingin terus melakoni balapan yang bagus, katanya. Bastianini untuk sementara menempati puncak klasemen pembalap MotoGP 2022. Ia mengoleksi 61 poin atau unggul 5 poin atas Alex Rins yang berada di posisi kedua. Rider Ducati Francesco Bagnaia cuma bisa finish kelima saat membalap di MotoGP Amerika Serikat. Bagnaia itu mengaku bahwa usahanya di Austin sudah maksimal. Saat membalap di Circuit of the Americas, Senin 11 April 2022, Bagnaia melahap 20 lap dengan catatan waktu 41 menit 29,156 detik, berjarak 6,045 detik dari Enea Bastianini yang menjadi pembalap tercepat. Dia menempati posisi kelima. Sejauh MotoGP 2022 berjalan 4 balapan, Bagnaia belum meraih podium. Setelah gagal finish di MotoGP Qatar, dia finish di posisi ke-15 MotoGP Mandalika. Setelah itu, Bagnaia finish kelima di MotoGP Argentina dan MotoGP AS. Jelas hasil ini bukan yang diinginkan oleh Bagnaia.
Apalagi dia disebut menjadi kandidat kuat juara dunia musim ini setelah finish kedua di musim lalu. Bagnaia baru mengumpulkan 23 poin di klasemen MotoGP 2022. Duduk di posisi ke-12, rider 25 tahun itu tertinggal 38 poin dari pemuncak klasemen Bastianini. Dengan hasil sejauh ini, Bagnaia mengaku sudah maksimal berusaha untuk meraih yang terbaik. Dia berharap agar bisa lebih konsisten lagi. Saya sudah berusaha maksimal. Kalau Anda melakukan yang terbaik dan hasil terbaiknya adalah posisi kelima, lantas itu usaha maksimal yang bisa saya lakukan, kata Bagnaia di Speedweek. Saya mencoba untuk memperbaiki posisi, tapi sedikit kesulitan. Bagaimanapun, tujuan saya hari ini adalah bisa finish di posisi 5 besar, dan kami mencapai itu. Jelas, saya berharap seiring berjalannya waktu bisa lebih konsisten sampai akhir musim. Tapi itu sudah usaha maksimal saya. Jelas tujuan kami di awal musim bukan untuk posisi kelima. Itu jelas, kata Bagnaia menambahkan. Pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, yang sedang memuncaki klasemen balap MotoGP, menyebut 2 kemenangan yang ia raih di awal musim MotoGP 2022 punya arti penting bagi dirinya. Bastianini ada di top klasemen MotoGP dari hasil 2 kemenangan yang ia raih di Qatar dan di Amerika Serikat. 2 kemenangan itu penting bagi saya. Yang pertama adalah yang paling spesial karena saya mendedikasikan kemenangan itu untuk Fausto. Sedangkan kemenangan di Austin memastikan bahwa kami bisa meraih kemenangan di trek yang berbeda. Kami tampil stabil dan bisa melaju di depan. Hanya di Argentina saja hal itu tak bisa terlaksana, ucap Bastianini seperti dikutip dari Marca. Saat ini Bastianini berdiri di puncak klasemen dengan nilai 61 poin. Pembalap asal Italia ini memimpin 5 angka atas Alex Rins yang ada di posisi kedua. Saat ini baru 4 seri balapan berjalan. Kejuaraan dunia masih panjang, namun kami memang punya potensi yang sangat bagus. Tim bekerja dengan baik, dan saya rasa kami bisa bertarung untuk perburuan gelar juara dunia, kata Bastianini. MotoGP 2022 ini musim kedua ia membalap di MotoGP. Itu masih merasa dirinya merupakan rookie untuk musim 2022. Saya menjalani musim ini dengan menganggap diri saya rookie, karena saya masih banyak butuh belajar dari yang lain. Pembalap tim Gresini Racing, Enea Bastianini, mengaku semakin percaya diri setiap balapan untuk mengincar kemenangan. Hal itu tak terlepas dari keberhasilannya yang sudah mengantongi 2 kemenangan dari 4 seri awal MotoGP 2022. Berkat memenangi 2 dari 4 seri yang telah dilakukan Bastianini, dengan hasil kemenangan di Qatar dan di Circuit of the Americas, Enea berada di puncak klasemen MotoGP 2022 dengan mengemas 61 poin atau selisih 5 poin atas Alex Rins yang menempati posisi 2 klasemen MotoGP 2022. Tentu saja hal tersebut menjadi awal yang baik bagi Bastianini di musim 2022 kali ini.
Bahkan pembalap berusia 24 tahun tersebut semakin percaya diri bahwa dirinya mampu menjadi yang terbaik. Sekarang saya tahu bahwa dia, motor Ducati, selalu bisa berada di depan, ungkap Enea Bastianini, dilansir dari Tutto Motori Web, Rabu 13 April 2022. Hasil tersebut juga membuat Bastianini merasa termotivasi lebih untuk tampil maksimal di setiap balapan. Pembalap berusia 24 tahun itu merasa tidak memiliki kendala berarti. Sekarang saya mengerti ketika saatnya untuk langsung tampil maksimal. Setelah saya memakai helm, saya merasa sangat termotivasi. Saya bahkan tidak tahu mengapa semuanya berjalan dengan baik untuk saya, imbuhnya. Sebelumnya Bastianini mengaku tidak memiliki target besar di musim ini dan menganggap dirinya hanya seorang pemula. Dirinya merasa masih harus banyak belajar agar dapat menjadi pembalap terbaik. Saya hampir menganggap diri saya seorang pemula. Saya belum belajar karena saya merasa ada yang hilang. Tambah pembalap kelahiran 1997 tersebut. Pembalap tim Movistar Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku akan segera memutuskan masa depannya di balapan MotoGP sebelum musim panas 2022. Masa depan apakah dirinya bertahan di Yamaha atau justru pindah ke tim pabrikan lain? Quartararo memang sedang dirumorkan mencari tim pabrikan lain agar dirinya dapat kembali menjadi juara dunia MotoGP. Pasalnya, pembalap berusia 22 tahun itu merasa motor M1 milik Yamaha kurang kompetitif dari segi kecepatan dibanding tim lain. Saat ini Quartararo enggan membahas masalah posisi dirinya di Yamaha secara mendalam. Terlebih ini baru seri keempat di MotoGP 2022. Namun dirinya mengatakan akan segera membuat keputusan yang direncanakan selesai sebelum musim panas. Tidak benar untuk mengatakan bahwa semuanya mungkin. Tetapi yang pasti Anda harus mempelajari situasinya dengan sangat baik, ungkap Fabio Quartararo dilansir dari Italy 24 News. Saya belum tahu kapan saya akan membuat keputusan dengan manajer saya. Tetapi saya pikir itu akan terjadi sebelum musim panas. Imbuh juara dunia MotoGP 2022 tersebut. Quartararo pun merasa Yamaha harus segera berbenah untuk memperbaiki M1 miliknya, agar bisa berakselerasi secara maksimal di trek lurus. Dirinya pun berharap Yamaha bisa cepat berkembang agar bisa bersaing di barisan depan untuk memperebutkan gelar juara dunia lagi. Kami perlu fokus pada trek dengan sedikit trek lurus, karena perbedaan pada mesin sangat besar, sambung Quartararo. Saya harap kami dapat berkembang, karena satu-satunya kemungkinan memenangkan kejuaraan dunia adalah memanfaatkan trek yang menguntungkan dan membatasi kerusakan pada trek yang tidak menguntungkan, seperti yang kami lakukan di Austin minggu lalu. Pada MotoGP 2022 ini, Fabio Quartararo baru satu kali naik podium, tepatnya di seri kedua MotoGP Mandalika Indonesia. Sisanya Quartararo kurang menjanjikan. Dia cuma mengumpulkan 44 poin dan berada di urutan kelima, terpaut 17 poin dari pemuncak klasemen sementara MotoGP 2022. Enea Bastianini.